Tes, halo. Halo teman-teman Halo. semua. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal aman? Suara jelas? Aman. Aman. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Pada di mana nih guys? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat sehat. Mas. Ini lagi Alhamdulillah nunggu sehat. buka puasa nih Mas. Alhamdulillah. Oh ya, mungkin nyambung dari Mas Hendra sembari kita menunggu buka puasa nih teman-teman. Kan kemarin kita sudah 4 hari ya kalau nggak salah kita mengikuti Latsar. Dan salah satu materi yang sudah kita dapat itu terkait dengan aneka. Iya nggak? Masih pada ingat nggak tuh nilai-nilai aneka? Masih, Mas. Masih kan? Nah, Masih, kebetulan untuk mengisi waktu berbuka puasa kita, kemarin saya sempat lihat video dari YouTube nih terkait dengan polisi yang punya pekerjaan sampingan sebagai pengumpul sampah. Pada percaya nggak kalau ada polisi yang punya pekerjaan sampingan seperti itu? Beneran ada? Boleh dong Mas, lihat. Beneran ada. Mas. Ada di Malang. Oke, bentar. Ini nanti saya share linknya. Habis itu kita coba nonton, siapa tahu dari video itu kita bisa mengutip pelajaran-pelajaran yang berharga dari Pak Seladi. Mungkin sebelum kita lanjut buat nonton video, ini kan kita mau bikin podcast nih, dan tentu harapannya kan mesti ada yang nonton. Sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu buat teman-teman yang di luar sana, biar mereka juga pada antusias buat nonton podcast kita. Sebelumnya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, di sini saya Rikza. Ada teman saya namanya Mbak Tias. Halo. Ada Mbak Maria. Hai. Dan ada Mas Hendra. Halo. Oke, mungkin langsung saja teman-teman. Kita simak video berikut ini. Gimana guys, sudah nonton? Sudah. Keren banget sih videonya. Inspiratif Sangat sekali, inspirasi banget ya. Keren kan bapaknya? Inspiratif sekali Mas. Banget. Luar biasa. Gimana nih Tentang kesederhanaannya. Iya, Bener. Oh iya, kemarin kan kita jarang-jarang loh polisi kayak gitu. Iya sih, mesti biasanya kan orang pada malu ya, iya nggak sih? Soalnya kan Iya, dipandang Benar. mata. Iya. Bener. Oh iya Mas, aku jadi ingat Mas mengenai materi kemarin Mas. Materi apa tuh? Waktu kita Latsar tentang akuntabilitas. Bentar. Oh Yang aneka bukan? Aneka. Betul. Salah satu iya betul Mas, yang aneka. Ada akuntabilitas itu Mas. Oh iya. Gimana setelah Mas? Video tadi, setelah melihat video tadi dari Bribka Seladi, saya jadi mengingat kembali mengenai materi yang akuntabilitas, mengenai nilai-nilai dasarnya Mas. Oh. Untuk nilai-nilai dasarnya kan itu ada 9 ya Mas ya. Itu apa aja tuh Mas? 9 itu? Bisa itu kepemimpinan, transparansi, iya, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Banyak ya? Ada 9 ya Mas ya? Banyak Mas. Ada 9. Tapi aku ada beberapa sih yang bisa kita sangkutkan Mas untuk video tadi. Pak Bribka Seladi tadi. Iya. Contohnya apa nih Mas? Untuk yang 1 poin atau 2 poin contohnya gitu? Mas, untuk yang saya melihatnya itu dari nilai-nilai akuntabilitas di kepemimpinan. Iya. Dari Bribka Seladi itu memberikan teladan bagi kita bahwa menjadi sederhana dan bekerja keras itu hebat. Walaupun beliau itu adalah seorang anggota polisi di Polres Kota Malang, namun dengan tekad dan kerja kerasnya serta kesederhanaan beliau, dia itu mampu dan mau untuk menjalani profesi sebagai pemulung atau pengumpul barang bekas. Walaupun dari sisi masyarakat itu yang menganggapnya itu hal yang remeh. Iya. Dan dia lakukan itu setelah tugas sebagai polisinya itu selesai. Dan menurut saya itu adalah sesuatu keteladanan Mas, yang patut kita contoh untuk kerja keras dan kesederhanaannya. Selain itu mengenai nilai-nilai yang lain, yaitu mengenai integritasnya. Untuk integritas dari Bribka Seladi itu siapa sih yang bakal ngira Mas, kalau
Bribka Seladi itu adalah seorang pemulung atau pengumpul barang bekas, yang beliau itu tuh adalah seorang anggota polisi Polres Kota Malang yang taat dan selalu siap untuk mematuhi segala peraturan dalam kepolisian saat melaksanakan tugasnya. Kalau teman-teman gimana nih, teman-teman yang lain? Pandangan teman-teman, kesan pertama sama Pak Seladi. Kalau saya Mas ya, menurut saya sendiri emang sangat inspiratif sekali ya kisahnya beliau itu. Selain yang disebutkan oleh Mas Hendra tadi mengenai akuntabilitas, beliau punya nilai akuntabilitas. Salah satu nilai ASN itu ada nasionalisme juga. Nah, dan saya lihat di sini nasionalisme dari beliau itu sangatlah tinggi. Nah, bisa kita lihat sendiri kan nasionalisme itu kan suatu wujud cinta tanah air kita kan pada negara kita gitu. Dan apalagi beliau kan sebagai seorang ASN, dan ASN sendiri kan dia punya 3 fungsi, yaitu pembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, beliau tuh sudah menerapkan nilai-nilai pelayanan publik dalam beliau menjadi seorang ASN. Nah, selain itu juga sebagai seorang ASN itu Bribka Seladi itu sudah turut mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kan ada 5 tuh nilai dasar Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam nilai itu beliau tuh bersikap jujur, mempunyai integritas, dan tidak berperilaku korupsi. Nah, untuk sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab, beliau itu diwujudkan dengan sikap sopan dan santunya ke atasannya, ke masyarakat sekitar, dan rekan kerja yang lain, dan juga saling tolong-menolong. Dan ada juga nilai persatuan Indonesia yang beliau terapkan dengan hidup rukun dan damai di lingkungan sekitarnya. Ada juga sila keempat yang beliau terapkan dengan, beliau tuh mau mendengar pendapat orang lain, mendengar pendapat siapa saja, dan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan. Dan untuk sila yang kelima itu diwujudkan dengan sikap beliau, yaitu dengan mau bekerja keras. Beliau tidak hanya mengandalkan gaji dari seorang polisi, tapi dengan relanya beliau mengambil pekerjaan sampingan menjadi seorang pengumpul sampah. Dan juga sikap saling membantu beliau ke sesamanya itu sangat menginspirasi sekali. Lengkap banget ya Mbak ya. 5 sila-silanya beliau terapin loh. Keren banget nggak sih Pak Seladi ini? Benar. Patut kita contoh sebagai ASN. Iya nggak? Iya, betul sekali. Betul sekali. Kalau dari Mbak Maria mungkin ada. Oh iya, nah benar. Aku ingat tadi pas ketika Mbak Tias ngebahas tentang ini ya, fungsi ASN gitu kan. Nah, sekarang kan di salah satu aneka itu kan juga ada materi tentang etika publik kan. Iya, betul. Nah, di sana sekarang itu Pak Seladi itu sudah merubah mindset-nya kan. Kalau seperti dulu kan udah kita tahu kan bahwa kayak ASN itu sering kan kayak jabatan, oh ini jabatan saya gitu kan. Nah, sekarang dia tuh kayak menganggap bahwa jabatan itu hanya sebagai sebuah amanah. Bagaimana dia bisa mengayomi kan dengan kesederhanaannya dia kayak pakai sepeda kayak gitu kan. Nah, menurutku juga Pak Seladi ini juga bisa kayak melaksanakan kebijakan dan program pemerintah kan, karena dia tidak melalaikan pekerjaan dia sebagai seorang polisi. Di samping itu juga dia ada pekerjaan tambahan seperti itu, Mas. Kalau menurutku ya Pak Seladi ini bisa menjadi contoh dan tauladan bagi kita. Dan bagaimana menurut Mariska, Mas Za sendiri? Benar sih, sebelumnya saya setuju nih pendapat dari teman-teman dari nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan. Terus mungkin teman-teman juga ingat ya, kemarin kan kita juga mempelajari masalah komitmen mutu tuh. Nah, kalau biasanya kan kita kalau mempelajari mutu tuh pasti erat kaitannya sama ini ya, suatu produk mutu suatu produk. Tapi kita sebagai ASN pun sebagai pihak yang pemberi pelayanan jasa itu sebenarnya juga sangat punya kaitan erat dengan mutu itu loh, mutu atau standar. Mengapa demikian? Karena kita kan dituntut untuk senantiasa terus mau mengembangkan kompetensi kita agar pelayanan kita bisa diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Dan kalau kita mengkaitkan dengan Pak Seladi tadi, ada beberapa nilai dari komitmen mutu ini yang ada pada diri Pak Seladi. Misalnya, yang pertama terkait dengan kepuasan customers. Mungkin di sini lebih berkaitan dengan masyarakat secara umum ya teman-teman. Di video itu kan juga dijelasin kalau Pak Seladi orang yang sangat ikhlas dalam bekerja, ketika ada perintah tugas dari atasan langsung dikerjakan tanpa ada keluh kesah,
kemudian juga orang yang sangat mengayomi sekali, dan itu tuh sebenarnya salah satu wujud Pak Seladi buat istilahnya apa ya, memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat agar masyarakat itu merasa terlindungi dan mengayomi. Nah, di sini terlindungi dan mengayomi ini salah satu nilai lain juga dari komitmen mutu. Dan kemudian selain itu juga ada nilai melayani dengan hati. Nah, sifat sederhana yang dari teman-teman udah sampaikan tadi tentang Pak Seladi yang setiap hari naik sepeda, kemudian juga tidak ragu, tidak malu buat punya pekerjaan sampingan untuk sebagai pengumpul sampah, itu salah satu contoh beliau ternyata memiliki sifat yang sangat baik hati ketika melayani sebagai seorang polisi, atau ketika beliau sebagai salah satu istilahnya apa ya, mungkin lebih tepatnya garda terdepan dalam hal kebersihan lingkungan, ya kan? Soalnya kan nggak banyak sih yang sebenarnya punya istilahnya apa ya, niat untuk membersihkan lingkungan. Ya memang pada dasarnya ada sambil mencari pekerjaan, tapi kan sebenarnya itu juga hal yang mulia gitu loh, mencari pekerjaan dan juga istilahnya membersihkan lingkungan sekitar seperti itu. Benar. Kan tadi ada komitmen mutu nih teman-teman. Masih ada satu poin lagi nih, yang anti korupsi. Ingat nggak anti korupsi? Ingat, ya betul. Oh iya, poin terakhir. Memang poin terakhir. Masuk dong. Ada Mas. Masuk. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ingat nih. Aku dibantu Mas. Nah, tadi kan di video tuh, di awal-awal video dijelasin tuh bapaknya ketika sedang terlilit hutang di awal tadi, ketika beliau masih sebelum jadi pengumpul sampah, beliau punya tekad untuk istilahnya mencari jalan yang lain, dalam tanda kutip halal ya, tanpa harus mengorbankan kekuasaan yang ia miliki atau posisi yang ia miliki. Kan biasanya kadang polisi-polisi itu ada kasus yang main istilahnya apa ya, tindak ke arah korupsi, ya kan, pasti ada kayak gitu. Nah, tapi Pak Seladi Pak Seladi nggak mau seperti itu. Dia harus istilahnya jadi polisi yang benar gitu. Kalau teman-teman gimana nih? Karena kita tahu bapaknya pergi itu kan menggunakan sepeda ontel kan, untuk menjadi ini ya, kalau polisi lalu lintas kan, berarti kalau dilihat tuh bapaknya sudah menerapkan juga anti korupsinya kayak gitu. Oke, mantap banget nih tadi poin yang udah disampaikan sama Mbak Mar terkait kesederhanaan ya Mbak ya. Yep, benar. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi lagi terkait anti korupsi yang ada pada video tadi? Ya Mas, saya boleh mau menanggapi Mas. Oke, monggo Mas Endra. Selain dari apa yang tadi disampaikan sama Mbak Maria tentang nilai dari anti korupsi di kesederhanaan, dalam video tersebut juga kita bisa mengambil contoh untuk sikap disiplinnya dari Bribka Seladi itu Mas. Karena dalam menjalankan tugasnya, Bribka Seladi itu juga seorang anggota polisi yang disiplin. Karena apa? Karena beliau itu tidak pernah mangkir dan menunda dari tugasnya. Sebagai seorang polisi lalu lintas di unit lalu lintas Polres Kota Malang. Meskipun beliau memiliki pekerjaan sampingan sebagai pemulung, beliau juga menuturkan Mas bahwa dalam kehidupan sehari-harinya itu jangan sampai mencampur adukkan urusan antara tugas wajib dan pekerjaan sampingan. Lalu dari mungkin ada yang mau nambahin lagi nih, Mbak Tias atau teman-teman yang lain. Oke, saya mau menambahkan Mas. Jadi selain yang disebutkan oleh teman-teman tadi, ada satu nilai lagi yaitu nilai peduli, di mana sikap tersebut ditunjukkan Bribka Seladi dengan sifat peduli terhadap tugas utamanya sebagai seorang polisi, peduli terhadap perannya sebagai kepala keluarga, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Wah, mantap banget nih respon tanggapan di teman-teman tadi. Berarti kita udah istilahnya mereview banyak ya nilai-nilai terkait dengan aneka, mulai dari akuntabilitas, nasionalisme sampai anti korupsi. Dan ternyata Pak Seladi itu betul-betul jadi tokoh ASN panutan gitu loh bagi masyarakat, karena kelima nilai itu pada dasarnya sudah diterapin oleh Pak Seladi. Betul nggak teman-teman? Benar, saya sepakat Mas. Kayaknya sih jam Betul, juga udah ya, mau Mas, menunjukkan mau jam 6 ya, mau berbuka. Mungkin kita cukup sekian dulu podcast kali ini, tapi sebelum kita tutup mungkin kita teman-teman ada
pesan-pesan yang disampaikan kepada netizen-netizen Indonesia nih yang mungkin sekarang lagi nonton podcast kecil-kecilannya kita. Ada yang mau volunteer? Siapa mau duluan? Pesan-pesan buat Mungkin kita saya semua. bisa duluan, Mas. Monggo Mbak. Monggo Mbak. Oke, terkait pembahasan kita pada hari ini, closing statement dari saya yaitu sebagai ASN sudah sepatutnya kita menerapkan nilai-nilai aneka. Tidak hanya diinternalisasi dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas kita di lingkungan kerja sebagai ASN, namun juga dalam lingkup sosial masyarakat yang luas. Oke. Mantap. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pesan-kesannya? Oh, saya boleh, Mas? Monggo Mbak Mar. Oh ya, kalau menurut saya teman-teman semua, ya materi aneka ini sangat diperlukan bagi kita semua, bukan hanya sebagai kita PNS doang atau juga diperlukan untuk masyarakat Indonesia, karena ini akan menjadikan kita menjadi seorang pekerja yang profesional. Begitu, Mas. Sip. Mas Hendra, ada yang mau disampaikan? Monggo. Nilai-nilai aneka yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi adalah suatu keharusan bagi kita, aparatur sipil negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam aneka, jangan hanya kita jadikan sebagai bahan materi aja, namun wajib juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sih, Mas. Mantap. Terima kasih teman-teman. Mungkin dari saya sendiri, pesan saya buat saya pribadi sebagai ASN, teman-teman juga, dan mungkin dari pada teman-teman yang lain, bahwa 5 nilai dalam aneka itu sebenarnya sudah paket komplit buat kita, nggak cuma ASN, tapi siapapun ya warga negara Indonesia yang ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik, kita wajib buat memahami, mempelajari, kemudian buat mengimplementasikan, karena bagaimanapun juga 5 nilai itu disusun agar kita tidak menjadi warga negara Indonesia yang menyimpang pada aturan-aturan. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya teman-teman podcast singkat kita pada sore hari ini, karena jam juga sudah menunjukkan menjelang berbuka puasa. Kita akhiri cukup di sini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung menyampaikan pendapat, pesan kesannya pada diskusi tema yang sangat menarik ini, dan juga terima kasih buat teman-teman netizen Indonesia yang sudah berkenan buat menonton podcast kita yang sederhana ini. Siap. Mungkin demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan tidak berkenan. Dihati-hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.